Eh, Pertama saya ingin bahas tentang status kemiskinan ya sebelum dan ketika dan juga mungkin prospek pasca pandemi. Nah, seperti kita lihat di sini Indonesia itu kan mengalami penurunan kemiskinan yang cukup baik sebenarnya walaupun ada perlambatan di dekade terakhir gitu ya. Nah, ketika pandemi baru mulai itu Maret 2020 itu baru 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 start sebentar gitu ya, belum lama itu ternyata kemiskinan kita meningkat cukup signifikan ya. Dan ini jadi surprise buat banyak orang. Karena kan biasanya kalau kemiskinan meningkat signifikan itu terjadi ketika sudah ada containment measure. Padahal containment measure kita baru mulai bulan April, heavy-nya dimulai bulan April gitu. Artinya apa? Artinya ada something yang menarik ketika social distancing itu baru mulai saja, kemiskinan di kita itu meningkatnya cukup banyak. Jadi kalau saya hitung itu di perkotaan, itu tingkat kemiskinan yang naik di bulan Maret 2020 itu seolah menafikan penurunan kemiskinan selama 2,5 tahun terakhir. Jadi 2,5 tahun terakhir kita kembali ke level 2,5 tahun terakhir. Ini rate-nya ya di sini. Nah, untuk perkotaan terutama. Nah, untuk total juga sama ya. Kira-kira 2 tahunan terakhir itu penurunan kemiskinan kita itu seolah hilang musnah gitu ya akibat uh, COVID early di periode early itu. Yang saya khawatirkan adalah bagaimana kalau sudah COVID-nya sudah lebih parah gitu ya, seperti di akhir tahun. Nah, ini juga perlu untuk diantisipasi. Bagaimana ke depan? Ke depan ada banyak skenario ya. Dari mulai skenario terparah ini dari Semeru ya, bisa sampai 16% sampai skenario best case-nya Semeru sekitar angka 10%. Nah, cuman tetap akan meningkat dibandingkan Maret beberapa skenario ini. Dan yang menarik saya baru dapat simulasi dari Departemen Keuangan ya yang baru aja hari ini dirilis itu bansos itu relatif berdampak baik ya buat meredam kemiskinan walaupun memang tidak mampu untuk meredam seluruhnya gitu ya. Jadi berdasarkan MOF itu bansos itu tanpa bansos itu kemiskinan akan naik lagi sampai hampir 11%, tapi karena ada bansos itu lumayan meredam sehingga menjadi 9,7. Ini kira-kira angka yang terakhir yang bisa kita sharing ya. Nah, kemudian ini juga yang menarik, ciri-ciri bahwa dampak COVID terhadap kemiskinan itu sudah mulai di bulan Maret itu adalah peningkatan kemiskinan yang signifikan terjadi di urban area di provinsi-provinsi padat penduduk ya. Nah, ini adalah daerah provinsi di Pulau Jawa gitu ya. Dan dia berkorelasi dengan tingkat mobilitas di bulan tersebut, bulan Maret. Ketika mobilitas itu berkurang, orang bergeraknya susah, itu kemiskinan di bulan Maret pun itu dampaknya udah cukup besar gitu. Jadi ini tentu terkait sekali dengan COVID ya. Walaupun memang ini jadi bagian yang harus kita teliti lebih jauh ya, karena banyak orang yang berbeda pendapat karena katanya masa sih bulan Maret kan belum PSBB gitu ya, tapi kenapa kok orang sudah mulai ini. Cuman ini menunjukkan kerentanan sebenarnya, kerentanan kita itu cukup tinggi gitu ya. Nah, terus ketimpangan bagaimana? Ketimpangan Indonesia itu kalau diukur dengan angka resmi itu sebenarnya biasa-biasa saja kalau dalam spektrum ketimpangan antar negara gitu ya. Jadi dia ada di sini, Amerika ada di sini. Cuman tentunya ketimpangan di Indonesia itu diukurnya itu tidak sempurna ya. Dan antar negara juga tidak comparable karena ada yang diukur dengan income, ada yang diukur dengan konsumsi. Kita mengukurnya pakai konsumsi. Kalau konsumsi itu akan underestimasi ya, karena orang miskin jadi seakan-akan kaya, orang kaya seakan-akan miskin. Nah, kalau misalkan itu disesuaikan, ada satu studi yang menyesuaikan itu ternyata kita relatif parah. Nah, ini jadi loncat ya. Loncat dari sekitar sini menjadi ke sini. Jadi Indonesia itu angka gininya itu hampir 47 kalau kita sesuaikan. Jadi kita jauh lebih timpang daripada Amerika Serikat, mbahnya kapitalisme. Ya. Jadi ini juga angka yang mengkhawatirkan. Nah, ini yang menurut saya lebih benar. Jadi artinya apa? Artinya sebelum COVID pun kita itu relatif parah ketimpangan di Indonesia itu. Ya. Dan itu terjadi salah satunya karena kenaikan ketimpangan yang cukup masif terjadi di dekade terakhir. Ya. Kalau kita hitung peningkatan ketimpangan selama dekade 2000-an, seluruh negara yang ada di dunia ini dari data WIID
itu ternyata Indonesia mengalami peningkatan paling pesat di dunia selama periode tersebut. Di dunia, bukan di Asia atau di dunia. Ini datanya. Jadi ada yang something yang cukup signifikan terjadi di periode dekade 2000-an di Indonesia. Yang berkontribusi kenapa Indonesia saat ini pra-Covid itu menjadi negara dengan ketimpangan yang sangat tinggi. Ya. Nah, dan Covid itu akan, dulu awalnya orang masih banyak yang ragu, ini akan mengurangi ketimpangan atau menambah ketimpangan. Karena katanya krisis 1998 itu mengurangi ketimpangan. Sementara krisis 2020 bagaimana? Berdampak sebaliknya, karena sangat berbeda karakteristiknya. Kalau krisis 2002, krisis moneter tahun 98 itu yang punya dolar kena gitu ya, capital owner kena, ya. Agriculturalist enggak, kita masih banyak agriculture. Nah, kita sekarang agak berbeda. Krisis itu yang kena justru orang bawah, low wage workers, ya, yang tidak bisa, yang tetap harus yang harus kontak dengan antar orang personal, itu justru yang low income itu kena. Dan perkotaan kita udah timpang juga, udah banyak orangnya dan sangat di urban center, sementara urban population kita ketimpangannya tinggi. Jadi krisis 2020 dibandingkan krisis 2008 berbeda dampaknya terhadap ketimpangan. Jadi sekarang itu menambah ketimpangan justru, bukan mengurangi ketimpangan. Nah, yang jadi masalah adalah kalau misalkan krisis ini sendiri menambah ketimpangan, yang tidak kita harapkan adalah pemulihannya juga jangan sampai regresif. Jadi pemulihannya juga harus sebaiknya meredam ketimpangan tersebut atau mengembalikan kepada semula minimal gitu ya. Jangan memperparah karena sangat mungkin. Dan ini yang menarik, IMF beberapa bulan lalu meluncurkan laporan yang tidak typical IMF. Dia bilang pandemik ini bisa berbahaya ya karena mengurangi ketimpangan dan bahkan bisa menimbulkan social unrest. Jadi sebenarnya sudah dipahami oleh berbagai banyak kalangan. Nah, ini juga udah kelihatan di ketimpangan kita di bulan Maret 2020. Selain kemiskinan di daerah-daerah perkotaan kita meningkat cukup pesat, juga ketimpangan Gini koefisien di urban province di Indonesia juga relatif ada peningkatan, dan ini against the long trend, ya. Ada long trend yang recent yang agak menurun ketimpangan kita, tapi ketika di bulan Maret meningkat lagi. Nah, kemudian yang jadi isu penting di kala pandemi itu sebenarnya saya baru menyebutkan dua, kemiskinan, ketimpangan, tapi ada satu lagi, kerentanan. Ya. Kerentanan ini justru sangat-sangat relevan ketika COVID. Ya. Jadi kalau kita lihat kerentanan itu adalah betapa mudahnya orang miskin bertambah banyak ketika kita menggeser sedikit garis kemiskinannya. Itu yang disebut rentan. Ya. Jadi kalau kita geser, misalkan dari sini ke sini ini, jadi sebenarnya banyak sekali orang Indonesia yang rentan, gitu ya. Jadi yang di bawah 1,4 juta per orang itu tuh 3/4 orang Indonesia, gitu ya. Jadi rentan banget. Ya. Nah, dan ini juga menunjukkan kalau kita comparable terhadap negara-negara di kawasan, gitu ya. Itu Indonesia itu relatif parah, ya. Jadi 68% orang Indonesia itu either miskin ekstrim, kalau nggak miskin ekstrim dia miskin moderat, kalau nggak miskin moderat dia rentan. Dan itu angkanya hampir 70%, bandingkan dengan negara-negara lain. Kita hanya menang lawan Laos. Negara-negara lain nggak. Apalagi Malaysia udah nggak ada, ya. Semua udah secure atau kelas menengah, gitu ya. Jadi kita PR-nya banyak di sini. Nah, kemudian saya juga pernah menghitung, justru garis kemiskinan kita itu sebenarnya substandar. Garis kemiskinan kita itu kalau dihitung-hitung ulang, itu sebenarnya angkanya nggak jauh dari angka 1,9. $1,9 purchasing power parity. $1,9 purchasing power parity itu adalah median dari garis kemiskinan negara-negara low income. Ya. Kalau median garis kemiskinan negara lower middle income itu $3,1 PPP. Kalau garis kemiskinan negara-negara upper middle income mediannya di $5,5 PPP. Jadi kalau kita mengaku upper middle income, seharusnya ya, garis kemiskinan kita yang ini.
Tapi tentu gara-gara COVID mungkin kita balik lagi ke lower middle income. Jadi kita minimal yang ini. Sekarang bayangkan kalau kita, artinya apa? Artinya orang Indonesia itu ketika dibilang yang miskinnya cuma 9%, is not necessarily safe gitu loh. Sehingga saya tidak terkejut ketika ada shock COVID sedikit, ternyata bantuan sosial yang harus kita kasih itu bukan ke sekian 10 orang saja. Di Jawa Barat itu kata gubernur itu lebih dari setengah orang Jawa Barat tangannya di bawah, biasanya tangannya di atas. Artinya apa? Padahal yang miskinnya cuma 6%, 7%. Kenapa yang minta jadi 50%? Ini membuktikan praduga saya bahwa di Indonesia itu pertama kemiskinannya substandar dan kerentanannya tinggi. Mix itu together, ketika ada shock bubar, gitu ya. Nah ini yang terjadi. Maka dari itu pemerintah merespon dengan cukup relatif baik sebenarnya ya, karena ketika direncanakan bantuan sosial sebagai respon di awal pandemi, itu yang ditargetkan bukan hanya di Depur. Ini kan Depur tuh hanya desil 1 ya ini. Jadi dia mendapat conditional cash transfer, food voucher dan lain-lain, tetapi juga banyak sekali bantuan-bantuan pemerintah yang dialokasikan di luar desil 1, di luar 10% termiskin. Ada yang di sini ya, misalkan food voucher, untuk electricity subsidy kan itu sampai ke desil 5 gitu ya. Bahkan beberapa unemployment seperti unemployment benefit itu juga sebenarnya udah menyentuh desil 6. Nah ini bukti bahwa ketika kita mengalami COVID, bantuan sosial itu sudah di luar DTKS. Ya, udah di luar DTKS. DTKS itu cuma 40% termiskin. Ya, apalagi orang miskin berdasarkan definisi ofisial. Itu sudah enggak lagi. Jadi ini juga catatan yang menarik sebenarnya buat kita para peneliti. Nah, cuman masalahnya bantuan sosial ini masih dirancang dengan data yang relatif outdated ya. Jadi ada potensi juga mistargeting. Karena kalau kita cek misalkan dari data Susenas yang saya punya terakhir Maret 2019, contoh aja misalkan Rastra dan KKS ya, penerima KKS itu ada banyak di luar, ada lebih dari setengah kali ya ini di luar desil 4 ya. Ini yang bocor sebenarnya ya. Nah, ini dan kebocoran ini gitu ya. Ini akan membesar over time kan. Jadi ini sudah di sini. Jadi artinya kalau misalkan bantuan-bantuan ini itu mengabaikan mistargeting, ada kemungkinan juga efektivitasnya tidak optimal ya. Walaupun hasil simulasi dari MOF terakhir relatif baik ya. Jadi cuman ini harus diklarifikasi apakah ini juga memperhitungkan mistargeting nggak simulasinya. Cuman lepas dari itu, minimal dalam mendesain targetnya itu sudah relatif progresif gitu ya. Jadi yang miskin dapat lebih banyak bantuan daripada yang tidak begitu miskin. Walaupun apalagi di daerah yang terkaya itu sih tidak dapat sama sekali. Walaupun efektivitasnya untuk meredam kemiskinan total tidak 100% gitu ya. Tapi minimal ini tentunya kalau polanya seperti ini meredam dampak ketimpangan gitu ya. Meredam dampak ketimpangan gitu ya. Dari sini. Ini saya kutip dari tinjauan ekonomi keuangan dan fiskal yang baru didapat hari ini. Oke, selanjutnya mungkin karena waktunya tidak banyak, saya ingin sharing beberapa poin aja untuk juga sebagai mudah-mudahan menjadi bisa bergulir menjadi ide terkait studi. Karena ini kan di program pasca ya kalau tidak salah, jadi untuk S3 dan lain-lain. Terkait apa yang bisa dijadikan topik penelitian yang menurut saya penting di-trigger oleh COVID. Jadi saya kasih topik mega social issues in Indonesia post-COVID ya. Yang pertama itu adalah itu tadi, vulnerability kita. Vulnerability kita menurut saya itu sudah sedemikian parahnya sehingga terbukti ketika COVID aja tadi sudah sampaikan, baru mulai bulan Maret, belum ada apa-apa. Perkotaan kita guncang gitu ya, sosial fragile banget gitu loh. Nah ini kenapa? Ini juga perlu kajian mendalam ya. Walaupun itu ada kaitannya dengan apa yang ingin saya sampaikan selanjutnya ya. Nah kemudian selanjutnya yang juga menjadi mega social issues yang terjadi akibat COVID itu adalah yang saya kasih judul structural transformation reversal. Ya.
Structural transformation dalam ekonomi itu adalah bagaimana labor itu berpindah dari sektor yang primer, dari agriculture ke manufacturing ke jasa gitu ya. Gitu. Nah, itu udah berlangsung lama ya terjadi ya. COVID itu tiba-tiba mereverse that with significant magnitude ya. Jadi tiba-tiba ada tambahan 3,6 juta orang masuk ke agriculture. Ya. Nah, ini apa? Ini fenomena yang menarik. Dan juga secara implisit di dalamnya terjadi satu fenomena lain, yaitu deurbanization. Ya. Dan ini cukup banyak ya, yang berpindah dari manufacturing, dari jasa-jasa di perkotaan gitu. Teman, ada juga yang masuk ke retail trade. Ini adalah terkait dengan mereka yang keluar dari manufacturing misalkan ya, terus mencoba nyari kerabatnya di desa sudah tidak punya. Jadi kemungkinan besar dia akan kembali ke desa, masih di kota diem tapi bekerja di sektor-sektor yang jasa-jasa itulah, jasa-jasa low wages ya. Kalau dia, tapi sebagian besar ke desa balik lagi. Masih ada. Ini menarik, fenomena sosial yang menarik ya. Dan selain itu juga terkait ada yang disebut dengan labor, atau saya istilahkan labor deformalization. Indonesia itu mengalami stagnan deformalization selama 2 dekade terakhir. COVID ini memperparah. Kan negara modern itu kan sebenarnya semua pekerja harus formal dong, ya. Nah, ini tiba-tiba COVID itu tiba-tiba asalnya formal 5,6 juta orang. Ini bukan yang nganggur ya, ini yang masih bekerja, yang nganggur nggak diperhitungkan. Ini tiba-tiba orang yang bekerja pindah status dari employee, formal worker, nih hampir 6 juta orang, hampir 6 juta orang, ke formal worker, unpaid contributing family worker. Jadi kalau contributing family worker unpaid itu mereka kerja hanya sapu-sapu rumah aja yang seperti itu, tapi dia cuma dikasih makan doang mungkin ya, tidak dikasih uang. Formal lah, informal lah. Nah, ini juga fenomena, dan melihat besarnya angkanya, ini angka pekerjanya ya, coba kalikan lagi dengan 4 anggota keluarganya, ini berarti mencakup lebih banyak orang lagi ya yang terlibat. Jadi ini fenomena mega isu menurut saya yang harus kita kaji, yang trigger akibat COVID. Nah, selain itu, ini juga ada interlinknya, ada interaction-nya dengan menurut saya bisa memperparah atau apa ya, dengan kondisi baseline sebelum COVID yang dibentuk oleh tren 2 dekade terakhir. Yang pertama, stalled industrialization. Kita mengalami stalled industrialization. Jadi lahan di kota habis, masuk ke kota, lahan di desa habis, masuk ke kota, di kota pekerjaan untuk industri tidak banyak. Oke. Jadi ada tertiarization. Cuman tertiarization-nya ini sektor-sektor tukang bakso, bukan Starbucks kopinya, tapi kopi yang di taman-taman yang pakai sepeda. Oke, itu tertiarization-nya. Kalau bikin Starbucks, orang ini bagus-bagus aja gitu. Tapi ini yang bukan bikin Starbucks, dia bikin kopi keliling gitu ya. Nah, kemudian dibarengi dengan stall labor formalization. Ini tren 2 dekade terakhir. Dan juga dibarengi rising inequality. Saya yakin 4 faktor ini terkait. Ya. Dan salah satu kandidatnya yang menurut saya juga bisa jadi berkontribusi penting adalah yang terakhir. Ya. Yaitu automation, routinization, job polarization. Nah, ini yang menarik, dan ini ingin saya share sedikit. COVID itu akan mempercepat yang terakhir ini. Ya. Ini saya kutip dari studi World Economic Forum yang menyatakan bahwa COVID akan 50% firm di dunia ini yang disurvei akan mengaccelerate automation of task. Kemudian akan mengaccelerate digitization of work process sampai 84%. Jadi COVID itu has accelerated the arrival of the future of work. Nah, artinya apa? Artinya kalau ini berlanjut dan dipercepat oleh COVID, ini kalau tidak diantisipasi resikonya menurut saya ini agak relatif risky ya. Ini saya skip aja. Dan ini tanda-tandanya sudah terjadi di Indonesia. Ini bagian dari studi yang saya sedang lakukan ya dengan beberapa lembaga yang menunjukkan tanda-tanda bahwa kita mengalami routinization. Ya. Routinization itu apa? Routinization itu akibat dari teknologi, information technology terutama komputer gitu. Para pekerja yang biasanya kerjanya rutin di-replace oleh teknologi. Jadi orang yang kerjanya rutin manual itu intensitasnya berkurang di Indonesia. Yang bertambah itu yang non-rutin cognitive analytic atau non-rutin cognitive personal gitu ya. Sehingga ada indeks yang namanya routine task intensity, ini di Indonesia cenderung menurun. Nah, ini tanda-tanda negara tersebut mengalami routinization atau yang disebut job polarization, missing middle.
Karena biasanya orang-orang ini adalah bekerja di mid wage job gitu loh. Nah, ini adalah di negara-negara maju ini sudah terestablish fact-nya dan juga terbukti menjadi pen-trigger utama ketimpangan di negara-negara tersebut. Dan ada kemungkinan besar ini juga yang terjadi di Indonesia dan diakselerasi oleh COVID. Nah, dan satu lagi, yang saya sangat khawatirkan adalah kalau fenomena-fenomena tersebut itu terjadi di Indonesia, ya, ketika kita mengalami pemulihan ekonomi, kita tidak akan kembali ke sedia kala. Nah, ini yang disebut dengan scaring. Ya, ini hasil studi dari IMF juga, ya, yang menyatakan bahwa ketika ekonomi melakukan lockdown atau containment, itu outputnya berkurang misalkan itu hampir 12%. Tapi ketika ekonomi dibuka kembali, output hanya naik 6%. Ini yang disebut dengan scaring, katanya. Dan artinya apa? Artinya tadi yang saya sebut orang tadi ya, 6 juta ke desa gitu ya. 3,6 juta ke desa, 6 juta ke informal dan lain-lain itu. Ketika ekonomi kita pulih, will they return to their old job? Kalau ini terjadi, wah ini sangat-sangat berisiko ya. Nah, ini juga fenomena yang menurut saya patut untuk jadi bahan kajian selanjutnya. Terus solusinya apa? Wah, susah juga ya, detailnya banyak ya. Jadi tidak akan bahas itu detail dan waktunya tidak cukup. Cuman saya ingin ngasih sedikit landasan paradigma aja. Selama ini untuk terkait bantuan terkait isu-isu yang terkait ketimpangan dan social assistance di Indonesia itu banyak di kalangan masyarakat dan juga sebagian pengambil kebijakan itu percaya pada ide-ide yang sudah tidak relevan atau bahkan boleh saya bilang mitos ya. Bahwa ada trickle down effect, bahwa ketimpangan itu sunatullah gitu ya. Terus ketimpangan itu implikasi meritokrasi, terus ada trade off antara inequality dan growth. Terus kemiskinan itu mental katanya. Kalau orang mentalnya nggak miskin. Itu atau sehingga membantu orang miskin tidak mendidik itu banyak masih beredar ya. Bahkan sebagian mungkin masih jadi pembentuk kebijakan. Dan itu mitos atau outdated ideas. Kita harus hapus dulu ini sebelum kita melakukan sesuatu ya. Ini semua itu intinya berujung pada melihat perlindungan sosial itu sebagai beban. Padahal perlindungan sosial itu adalah investasi. Ini yang harus dijadikan paradigma utama. Dan dalam konteks ekonomi juga sama. Jadi ini saya kasih contoh satu aja dari 2 slide terakhir. Ini satu ada ekonom yang cukup jadi rising star di Amerika ya. Dia nulis di Quarterly Journal of Economics, itu jurnal cukup reputable ya, yang membuktikan hal bahwa justru kalau kita tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anak gitu ya untuk berkembang, padahal IQ-nya sama, potensinya sama, itu justru pertumbuhan ekonomi akan jauh di bawah optimalnya. Ya. Kenapa? Karena ini contoh misalkan dia punya data ya, jutaan penemu, inventor, kemudian data itu saking bagusnya, itu bisa ditelusuri sampai ke masa kecilnya, sampai ke tes-tes di masa kecilnya. Jadi kalau di masa kecilnya ujian matematikanya sama gitu ya, skor matematikanya sama, tapi yang satu ada di kelompok kaya, yang satu di kelompok miskin, itu ternyata probability untuk menjadi inventornya jauh lebih banyak di orang miskin. Padahal potensinya sama. Dan dia kemudian bersimulasi, bayangkan kalau orang ini mendapat kesempatan yang sama. Artinya pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi sangat didorong inovasi ya, inovasi akan lebih banyak. Nah, oleh karena itu, terakhir, saya ingin selalu sharing tentang konsep ini, keadilan untuk pertumbuhan. Jadi, coba kita letakkan keadilan itu duluan sebelum pertumbuhan. Ya, jadi karena biasanya baik di dalam narasinya itu selalu keadilan itu dinomorduakan ya dalam narasinya. Ya, sehingga seolah-olah keadilan pertumbuhan dulu baru keadilan. Ambil kuenya dulu baru bagi-bagi kuenya. Padahal itu tidak sesederhana itu ya, tidak sesederhana itu. Justru pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu ditopang oleh produktivitas. Itu tidak ada cara lain kecuali produktivitas, dan produktivitas itu ditopang oleh innovation sector, R&D sector kita, technological kita. Nah, technological kita itu, inovasinya itu akan timbul kalau kita punya talent pool yang cukup. Talent pool yang cukup, banyak itu talentnya, orangnya banyak tapi semua bertalent gitu ya. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau ada investment in human resource ya. Dan investment in human resource itu the more the merrier gitu ya. Semakin banyak yang outputnya ke sana ya semakin bagus buat ekonomi, karena ide itu tidak habis dibagi-bagi kalau ide itu ya. Nah, sehingga kita perlu meningkatkan pemerataan kesempatan dan mobilitas sosial ya. Nah, ini yang saya maksud. Jadi keadilan dulu
apa jadi buat pemerataan kesempatan di pendidikan dan kesehatan sehingga terjadi mobilitas sosial dan akhirnya berdampak ke growth yang tinggi. Jadi jadikan keadilan itu menjadi prakondisi, ya, bukan impact dari growth, tapi jadikan prakondisi untuk jadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan ini kita akan bisa membuat sebuah konsep, ya, yang disebut dengan istilahnya efficiency case, ya, atau growth case for distribution of opportunity dengan berbagai macam bentuknya, ya. Jadi itu barangkali yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan waktunya pas. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.